Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan sebelum beristirahat tentunya melalui program Bible and Bed. Kita rindu merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat, sehingga ketika kita tidur yang kita ingat adalah kebaikan Tuhan, yang kita renungkan adalah janji-janji Tuhan. Sehingga saudara dikasih dalam Tuhan, tidur kita pun nyenyak tatkala kita mengingat betapa Tuhan baik dalam hidup kita. Sekalipun masalah sampai hari ini masih ada gitu kan. Sekalipun di sepanjang hari ini mungkin ada hal-hal yang belum kita selesaikan, tapi kita percaya selama saya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka selalu ada keberhasilan dan keberuntungan dalam kehidupan saudara dan saya. Jika program Bible and Bed ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali ke banyak orang sehingga ada berkat-berkat yang sama yang kita terima, ada yang dikuatkan, ada yang diteguhkan imannya, bahkan ada banyak kesaksian yang masuk ke saya, sudah dikasih dalam Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupan dan merubah kehidupan. Karena saya percaya saudara, firman itu merubahkan hidup seseorang ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, Tuhan kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita meniru sesuatu yang dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita, ya kan? Itu biasanya seperti itu, terpolanya itu seperti itu saudara. Ya, sehingga nggak peduli itu perbuatannya baik atau jahat, ketika kita ada di circle itu, ada di lingkungan itu, maka kita yang melihat, kita akan mudah melakukan, karena itu habitnya manusia gitu. Itu habitnya manusia. Makanya Alkitab udah jelas bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang baik, ketika kita bergaul, kita lihat nih ada orang-orang yang teman-teman kita yang lakukannya hal-hal yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ada di dalamnya, kita akan mulai meniru, kita akan mulai mengikuti. Gitu loh. Nah, ada satu perkataan firman Tuhan dalam 3 Yohanes pasalnya yang pertama, dalam surat Yohanes yang ketiga saudara, dalam pasalnya yang pertama ayat yang ke-11, Alkitab bilang begini, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat hal Allah. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati sekali ketika kita melihat orang-orang dekat kita, teman kita, kenalan kita. Jangan buru-buru latah gitu ya. Dia buat ini kita lakukan, dia kerjakan itu kita tiru gitu. Sehingga akhirnya kita nggak pakai saringan lagi untuk melakukan sesuatu. Karena seringkali apa yang kita lihat itu yang ditiru. Karena itu dimulai dari anak-anak saudara. Ya, anak-anak tuh gampang sekali meniru apa yang dibuat oleh orang tuanya. Dan ternyata orang dewasa pun akan meniru seperti apa yang sering kali dia lihat. Nah, bahayanya yang sering kali kita lihat ini, dunia mengajarkan lawan yang jahat dengan yang jahat. Sehingga akhirnya kalau kita lihat, kita yang tadinya hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan apa yang baik buat semua orang. Terus kita ngelihat ada teman kita, kerabat kita, dia diperlakukan jahat, terus dia balas jangan jahat. Lalu kita mulai bilang, itu dia bisa. Loh, kalau dia bisa, saya juga bisa dong, ikut-ikut dia dong. Tanpa kita sadar, kita sudah meniru sesuatu yang tidak baik gitu loh saudara. Makanya jangan sampai kita latah ya, saya sebut bahasa ini ya. Jangan sampai kita latah. Kalau mau latah, lakukan apa yang baik. Ada orang yang menabur, saya juga ikut menabur. Ada orang yang memperlakukan yang jahat, orang jahat dengan yang baik. Saya juga mau ikut. Biasakan latahnya latah yang baik gitu loh saudara. Biasakan latah untuk melakukan sesuatu, meniru sesuatu yang baik.
Karena sekalipun kita bilang kita sering beribadah, kita sering datang berdoa, kita sering datang gereja. Tapi kalau kelakuan kita kelakuan yang jahat, Alkitab bilang barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Sekalipun hidupnya rutin ada di gereja. Oh tapi saya terpengaruh loh pendeta dengan lingkungan saya. Keluarlah dari lingkungan itu. Saya terpengaruh dengan orang-orang dekat saya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang gampang mempengaruhi. Hidup ini cuma dua, either kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Kalau kita bisa mempengaruhi orang, ayo pengaruhi dengan hal-hal yang baik gitu saudara. Kita encourage mereka yang lemah, kita kuatkan mereka yang lemah, kita beri pengharapan mereka yang kehilangan pengharapan. Bukan sebaliknya, orang akan melihat kita, oh orang ini gampang sekali dipengaruhi. Kita ajak aja ke arah-arah yang jahat, dia juga pasti ikut. Nah itu bahaya. Sedangkan dunia Alkitab catat sudah lenyap dengan segala apa yang terjadi di dalamnya. Dan kita orang-orang benar, anak-anak Tuhan tinggal di dunia untuk tidak jadi sama dengan orang-orang dunia. Itu yang Yesus katakan saudara. Jadi ayo mulai malam hari ini kita belajar ya. Kalau ada sesuatu yang kita lihat, kita pertimbangkan. Nah inilah pentingnya hikmat gitu ya. Kita pertimbangkan. Kira-kira perbuatan ini yang saya lihat, mungkin teman saya, mungkin ada saudara saya, mungkin tetangga saya, mungkin orang dekat saya. Kira-kira perbuatannya ini layak nggak saya tiru? Layak nggak saya ikutin? Sekalipun itu menguntungkan dia, kalau itu tidak bertolak belakang dengan kebenaran, jangan ditiru. Jangan. Orang yang melakukan, ingat aja gini, orang yang melakukan apa yang jahat, saudara dikasih dalam Tuhan, sejatinya dia tidak pernah melihat Allah. Dia tidak pernah mengenal Allah. Dia tidak pernah tahu akan ada Allah. Makanya perbuatannya terlihat gitu loh. Ya sekalipun dia seorang pelayan Tuhan, sekalipun dia seorang yang aktivis di gereja, tapi kalau perbuatannya jahat, itu buah loh yang bisa dilihat. Itu buah yang bisa dilihat. Saya ajak setiap teman-teman yang malam hari ini bergabung dalam program Bible and Bed. Kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Saya nggak tahu lingkunganmu seperti apa. Saya nggak tahu teman dekatmu kelakuannya seperti apa. Saya nggak tahu apa yang sering kali engkau lihat. Perbuatan apa yang sering kali engkau lihat. Tapi apa yang saya tahu saya sampaikan malam hari ini. Sebelum kita beristirahat. Biarlah engkau pikirkan terlebih dahulu. Kira-kira apa yang hendak engkau lakukan. Apakah itu memuliakan Tuhan? Kira-kira apa yang engkau kerjakan. Apakah itu sebuah kebenaran? Rasul Paulus mengajarkan dalam Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Paulus menganjurkan untuk mengikuti teladannya. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, ayo ikuti apa yang baik. Ya. Kalau kita bisa menjadi pelaku untuk melakukan apa yang baik, maka orang akan mengikutimu. Jangan justru sebaliknya kita menjadi mengikuti orang-orang yang melakukan apa yang jahat. Kita justru menambah bilangan jumlah orang-orang jahat di muka bumi ini saudara. Tapi justru kita sebagai anak-anak Tuhan hiduplah, berperilakulah berbeda. Engkau bukan follower yang mengikuti yang jahat. Engkau follower, pengikut-pengikut Kristus yang melakukan apa yang baik dan apa yang memuliakan nama Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan untuk selalu meniru yang baik. Lakukan apa yang memuliakan Tuhan. Sekalipun mungkin dalam lingkungan kami, keadaan kami, orang-orang dekat kami, bahkan lingkungan di rumah kami melakukan apa yang tidak memuliakan Tuhan. Kami memerlukan kuasa Allah untuk memampukan kami berkata tidak kepada setiap tawaran-tawaran yang menawarkan kepada kami untuk meniru yang jahat. Aba berdoa, anak-anak Tuhan malam hari ini, biar satu persatu dijamah Tuhan, satu persatu dilawat Tuhan. Biar ada kasih karunia Tuhan, biar ada anugerah Tuhan dalam kehidupan masing-masing mereka. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan beristirahat. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan memelihara kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudaraku, selamat malam dan Tuhan memberkati.